Alhamdulillah saya udah tanam lidah buaya, udah pergi Mekah 2 kali. Tahun 17 pergi. Ini kemarin ini pergi bulan 10 ini, kemarin ini pergi lagi sama istri, menantu. Hasil lidah buaya ini, kalau lidah buaya masih tahan kena banjir. Pernah yang tenggelam habis gitu, tinggal pucuknya gini, tapi dia masih hidup. Oh, kalau kates kan nggak mau, sekali 2-3 jam dia nggak mau. Itu paling enak sebetulnya petani lidah buaya. Kalau sayur bongkar pasang, jadi enak ini tanam lidah buaya. Nah, kita ambil, kalau lihat daunnya banyak kita bisa ambil 2, kalau agak kurang diambil 1. Gitu. Kita ditekan gini, dia tarik gini udah putus dia. Nama saya Suwardi, pekerjaan saya petani lidah buaya. Alamat Jalan Kebangkitan Nasional, Pontianak Utara. Wah, udah lama, mungkin ada 20-an tahun, lebih 20 tahun, ada 25 tahun ada. Selama ada 25 tahun, soal kita kan nggak tahu ini tahun berapa tanam, orang namanya petani kan nggak nyatet, nggak apa. Nah, pokoknya udah kita lebih 20 tahun, 25 tahun ada udah. Oh, dulu sih ya sekitar setengah hektar lah pertama itu. Terus ada maju, terus nambah. Mungkin saya sekarang ada 2 hektaran lah gitu. Kalau nggak lebih. Mungkin sekarang agak kurang lagi, soalnya kan kemarin gara-gara corona itu, sekarang maju lagi, cuma ya itulah, lidah buayanya banyak orang yang agak kurang tanam. Sekarang saya lah yang tahan mentalnya, ndak robah-robah, maksudnya ndak pindah tanaman lah gitu. Jadi mulai tanam lidah buaya, ya tanam lidah buaya terus sampai sekarang. Maksudnya pohonnya gitu, pohon mungkin ada puluhan ribu ada. Soalnya kita tanam kan nggak ukur, paling 2, kalau saya sih sekitar 2 kilan lebih lah gitu. 2 jengkal, 2 jengkal gitu. Ini tanahnya sejenisnya tanah apa sih? Tanah sepo. Tanah sepo tuh? Ya tanah daun lah, ibaratnya tanah daun yang busuk lah, gitu, tanah gambut. Pupuknya lah biasanya dari awal, dari kecil sampai besar, pupuknya apa sih? Pertama kita kasih abu sama dolomit. Pertama kita baru mulai nyangkul tuh campur abu sama dolomit. Sekitar berapa hari gitu, baru kita tanam. Kalau kita langsung cangkul tanam, dia nggak mau, dia balik nol lagi. Asam di tanah sini asam, lain sama tanah liat. Kalau tanah liat dia kasih pupuk di situ ya. Kalau ini kan nggak, harus buang asam, terutama abu lah di sini. Kalau banyak abu biar tak ada pupuk masih bagus. Kuncinya abu dari somel, bakaran kayu. Nggak bisa harus ada abu. Kalau cuma pupuk dia nggak bisa. Kalau tanah liat kan nggak ada abu, ada pupuk dia bisa. Kalau ini nggak bisa, harus ada abu. Kuncinya abu kalau di sini. Penyakit lidah buaya sih agak kurang, ya cuma inilah. Ini kalau makin kadang kalau gini, kalau musim dipotong gini. Kalau kita ada waktu potong begini. Kalau terlalu panjang gini bisa potong gitu. Dalam satu itu apakah harus ditinggikan bedengan? Kalau pertama sih enggak, pokoknya ada bedengan lah. Tapi kalau pohonnya udah agak tinggi, kita naik galang lagi, timbus ambil dari paritnya gini, timbuskan. Nanti kena hujan kan dia turun lagi, nanti naikkan lagi. Lidah buaya itu ada jenisnya nggak sih? Kalau untuk produksi sih nggak ada sama. Tapi kalau ada lidah buaya, lidah buaya Amerika, tapi dia ndak mau ndak besar, dia kecil tapi bulat, seperti bulat lah gitu.
tebal gitu. Tapi dia ndak bisa, daunnya ndak bisa lebar seperti ini. Kalau yang ini nggak tentu. Dulu sih ada 1 kilo lebih. Kalau sekarang paling lah ada 1 kiloan gitu. Kalau dulu bisa 1 kilo lebih, 1,5 gitu. Sekarang agak susah. Kalau umur sih seumur-umur, soalnya dia udah tinggi gini kan, seperti ini kita japut kan, japut gini, kita potong gini, potong gini, kita potong, kita tanam lagi, dia hidup lagi. Jadi kita ndak tanam satu kali dia berpuluh-puluh tahun. Kita masukkan gini 3 bulan kita udah bisa panen lagi. Jadi cuma stres sebentar, sekitar 1 minggu dia udah keluar akar. Nanti dia udah makan akar, makan pupuk, makan abu itu, dia balik asal lagi, lebih bagus lagi. Kalau udah dia pohonnya tinggi sampai segini, daunnya kurang bagus, harus mau dipotong, dimasukkan lagi gini. Jadi ini mulai tanam sekali lah, ini dari dulu ndak itu lagi, ya itulah asal tinggi potong, paling 3 tahun boleh potong. Iya, berpuluh-puluh tahun. Ya itulah tinggi potong. Nanti tunggu 3 bulan dia udah bisa panen lagi. Iya, pernah waktu, ya itulah mati total tuh waktu corona itu. Soal corona kan jadi barang nggak bisa keluar, mau pergi Jakarta. Sampai Jakarta orang mau mau masuk toko diperiksa nggak pakai panas itu. Jadi kalau dia demam tak berani pergi toko, nanti kena corona, tak boleh pulang. Jadi orang, itulah orang hendak keluar. Dulu sih rata-rata sini lidah buaya yang bertahan tuh cuma saya, anak saya, sama besan saya. Sini 4 orang yang sini yang bertahan. Kalau banjir sih, iya banjir, ya cuaca lah. Kalau ada waktunya kalau banjir kadang, kalau lidah buaya masih tahan kena banjir. Pernah yang tenggelam habis gitu, tinggal pucuknya gini, tapi dia masih hidup. Kalau kates kan nggak mau, sekali 2-3 jam dia ndak mau. Itu paling enak sebetulnya petani lidah buaya. Kalau sayur bongkar pasang, jadi enak ini tanam lidah buaya. Kates pun ya semua itu ya tergantung orangnya juga. Kalau saya sih hitung-hitung masih tenang lah, masih bisa. Anggaplah ya petani ya, semua itu tergantung rezeki juga. Kalau pasaran sih bagus pasaran. Pasaran sekarang 2.000 lebih. Kalau kita panen 1 ton udah 2 juta lebih. Dulu saya waktu sebelum corona sekali saya 1 bulan bisa 9 ton. Saya kerja berdua ya sama istri saya. Saya nggak panggil anak buah. Sebelum corona ini full, di sana full. Panennya itu berapa hari sekali? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Kalau kita ambil 3 minggu bisa, tapi kan kita panen kan cuma 1. Kalau 1 bulan bisa ambil 2. Jadi lokasinya sedikit, dapatnya banyak. Gitu. Kalau saya bisa panen 8 ton kan tiap minggu saya bisa panen 2 ton. 2 ton gitu. Tapi kan berapa hari kan kita baru kumpul, baru kumpul diambil. Jadi enaknya lidah buaya ini taruh di rumah, dia ada yang ambil sendiri. Jadi pokoknya kita timbang sendiri. Kalau kan dia yang nimbang, kita nggak tahu. Kalau lidah buaya sekarang kita yang nimbang. Yang penting kuncinya kita jujur ya. Kalau kita tak jujur kan repot juga, di mana-mana kan repot. Kita timbang sendiri, nanti ditulis kasih dia. 2-3 hari dia bayar. Belajarnya dulu ya lihat-lihat orang dulu. Sebelah situ mamanya itu bantu, belum saya tanam tuh dia ambil umpan rumput. Jadi kalau terlalu banyak anak kan lidah buaya kurang bagus. Juga harus mau dibuang. Kalau dulu waktu mamanya bantu rumput orang kan biasa ini dibuangi. Dia balik pulang kan, kita cangkul. Dulu saya kerja tukang, jadi tanam ini balik pulang dari tukang tuh nyangkul lah 1 depak, 2 depak. Lama-lama banyak, udah banyak saya berhenti jadi tukang.
tani sendiri. Alhamdulillah saya udah tanam lidah buaya, udah pergi Mekah 2 kali. Udah 2 kali saya. Kemarin tahun 17 pergi. Ini kemarin ini pergi bulan 10 ini, kemarin ini pergi lagi sama istri, menantu. Hasil lidah buaya ini, kalau kita mengharapkan, ya semua itu tergantung mau mentalnya kuat. Kalau kadang-kadang orang jatuh sekali dia tak mau berdiri lagi, maksudnya udah apa itu, karena macam corona kan banyak orang yang udah lidah buaya dibuang. Tapi kalau saya kan udah mungkin nanti belakangan bisa jalan lagi. Alhamdulillah bisa lancar lagi, makin kurang sekarang. Kalau beli sih biasa orang beli itu kalau eceran tuh pergi ke rumah. Kalau ada nomor telepon biasa kawan-kawan tuh minta nomor telepon. Gitu. Kalau pikiran saya, anak saya sama itu, kalau pikiran saya paling mulia ya kalau saya lah, memang saya nggak sekolah kan, kalau mulia masih petani mulia. Iya, jadi kita ndak ya cuma kalah pakaian ya lah gitu, kalah pakaian. Soalnya kita ndak disuruh orang, nggak apa, kita mau tidur 1 minggu pun kita masih tanaman, yang penting kita bersih tanaman, kita tenang. Mau kemana pun tenang. Kuncinya kalau saya lah, orang kan pandangan lain-lain, mau pakaian bagus, mau pakai sepatu bagus, itu mau kerja kantor. Tapi kalau saya sih masih petani yang mulia, maksudnya mulia itu tenang, enggak itu, yang penting kita rajin. Kuncinya satu, rajin ya. Kalau kita kerja seperti ambil upahan, kerja lain-lain ya semua itu sama kerjaan, yang penting kuncinya satu, jujur gitu ya. Tapi kalau hitung-hitung kerja sih masih enak petani. Mungkin ya orang tak sekolah itulah enak petani itu. Tapi kalau hitung-hitung banyak orang sekolah tinggi-tinggi jadi petani pun banyak. Makin berhasil dia sekolah, tapi dia tak mau makin jadi petani. Kebanyakan gitu. Lidah buaya ini tahan, soalnya 1 bulan masih nggak busuk. 1 bulan masih tahan. Yang penting kita ndak ada luka. Ini dibuang, yang dibersihkan, dia tahan. Disandarkan begini, kalau di warung kan sandarkan begini, susun gitu.